Tugas Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama lengkap saya Dian Putamayu dari Universitas Indonesia Kupang, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. NIM saya 211-301-0001. Sini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Soal yang pertama, alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan penting untuk dipelajari di perguruan tinggi. Jadi, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran wajib dari sekolah sampai ke perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan harus memberikan perhatiannya kepada pengembangan nilai moral dan sikap perilaku mahasiswa dan siswa. Misi dari pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejatinya, pendidikan kewarganegaraan adalah studi tentang kehidupan kita sehari-hari, yang mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah kelanjutan dari studi sebelumnya. Di perguruan tinggi diajarkan lebih mendetail sampai ke akar-akarnya, apalagi bagi mahasiswa yang mengambil jurusan PTKN. Dasar mengapa pendidikan kewarganegaraan diajarkan sampai ke tingkat perguruan tinggi terdapat pada pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air sesuai dengan undang-undang dan Pancasila. Berdasarkan pasal 3 keputusan Dirjen Dikti Nomor 33 Tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang dirancang untuk memberi perhatian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan antara warga dan negara, serta pendidikan pendahulu bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Soal yang kedua, jelaskan Pancasila sebagai identitas nasional. Sebelum kita mengetahui mengapa Pancasila sebagai identitas nasional bangsa, terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan identitas dan juga nasional. Kata identitas memiliki arti sebagai ciri-ciri atau jati diri seseorang, kelompok, atau suatu yang dapat membuatnya berbeda dengan yang lain. Sedangkan kata nasional sendiri lebih tertuju pada konsep kebangsaan dan juga merujuk pada kelompok yang terkait oleh kesamaan ras, agama, budaya, bahasa, dan lain-lain. Sedangkan identitas nasional sendiri yaitu sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan juga kepribadian bangsa sehingga mencapai kedudukan tertinggi dalam tatanan berbangsa dan bernegara, dan termasuk tatanan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Tetapi secara garis besar, identitas nasional adalah sesuatu yang dibentuk dan disepakati dengan dimusyawarakan secara mufakat, yang nantinya dapat memberi dan dapat membedakan negara satu dengan negara yang lain. Pancasila sebagai identitas nasional yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya, tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Jadi alasan Pancasila sebagai identitas nasional adalah karena bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa
dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip dari filsafat dijadikan sebagai asas filsafat hidup berbangsa dan bernegara yang berupa Pancasila. Jadi, dapat dikatakan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara yang bersumber pada nilai kebudayaan, agama yang dimiliki oleh Indonesia sebagai kepribadian atau identitas bangsa. Selain itu, Pancasila juga sebagai dasar hukum dan juga sebagai pandangan hidup bangsa. Soal yang ketiga, apa partisipasi Anda sebagai warga negara bagi negara? Berperan aktif dalam membela negara. Berperan aktif dalam membela negara seperti ikut memilih dalam pemilihan umum maupun pilkada, membayar pajak pada tepat waktu, mengembangkan sikap tegang rasa dan tolong-menolong antar warga negara, masyarakat, bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan gotong royong dan semangat persatuan dan kesatuan, menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan siskamling atau ronda, menciptakan suasana rukun, damai, dan tentram dalam masyarakat, menghargai perbedaan dan memperkuat persamaan yang ada, menjaga keamanan kampung bersama-sama, serta selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti. Soal yang ketiga, jelaskan mengenai konstitusi dan bagaimana konstitusi sebagai penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Jadi konstitusi merupakan hal penting yang ada dan diterapkan dalam berbagai negara. Dalam hal ini, konstitusi merupakan suatu norma sistem politik dan hukum yang memuat dasar-dasar pengetahuan di suatu negara. Dengan begitu, konstitusi dapat dikatakan sebagai prinsip dasar yang menjadi pegangan dan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menerapkan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini, konstitusi yang dianut Indonesia tidak lain adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat dasar-dasar dan tujuan negara yang dibentuk pada awal masa pemerintahan Indonesia. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa konstitusi merupakan salah satu elemen penting yang harus ada dalam suatu pemerintahan. Tanpa konstitusi, pelaksanaan pemerintahan suatu negara tidak dapat berjalan dengan adil dan seimbang, terutama bagi rakyat. Sehingga beberapa fungsi konstitusi ini perlu diperhatikan atau dipahami dengan baik bagi seluruh masyarakat agar memberikan kontribusi baik dalam pelaksanaan pemerintahan. Demikian dari saya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan boleh bermanfaat dan boleh berguna untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.